Gaya rambut Aespa Karina punya rumus tersendiri. Walaupun gaya rambutnya sama, tergantung bentuk wajah. Cara stylingnya bisa berubah 180 derajat loh. Sebagai pemilik bentuk wajah segitiga terbalik, Karina selalu menjaga rumus haircut tertentu, jadi tonton sampai akhir karena akan dibahas nanti. Pertama, aku jelasin dulu wajah segitiga terbalik dalam 10 detik. Bentuk wajah segitiga terbalik itu, bagian bawah wajah lebih sempit daripada dahi, dengan ciri khas V-line yang tajam. Jadi wajah bisa terlihat tirus dan lebih muda. Tapi sebaliknya, ada juga yang merasa dahinya terlihat lebar. Atau wajahnya terasa terlalu lancip, dan itu jadi concern kan? Dengan 3 hairstyle ini, semuanya bisa teratasi. Yang pertama, head cut. Sesuai namanya, head cut adalah gaya rambut yang jatuh rapi lurus ke bawah. Ada gaya yang mirip, yaitu tassel cut. Keduanya sama-sama punya kesan bobi yang lurus, tapi berbeda dengan head cut yang tanpa layer. Tassel cut menipiskan bagian ujung rambut. Stylenya terasa lebih ringan. Lalu, kenapa hanya head cut yang jadi BST hair? Bentuk wajah ini perlu diberi volume di area bawah wajah, agar seimbang dengan area atas wajah. Jadi sebaiknya pilih head cut dengan ujung rambut yang lebih berat, supaya area rahang terlihat lebih lebar. Dan balance wajah terasa lebih harmonis. Tapi panjang di bawah bahu dilarang. Bagian rahang wajah segitiga terbalik cenderung turun, dengan garis yang lurus. Jadi kalau memilih rambut lurus tanpa layer, arah pandangan juga akan ikut turun memanjang, sehingga wajah bisa terlihat lebih panjang. Sebagai gantinya, memberi cheek curl pada ujung rambut dan rambut samping ke arah dalam. Jauh lebih bagus untuk membuat dagu yang lancip terlihat lebih lembut. Jadi kalau pergi ke salon, medium bob sepanjang leher. Tanpa layer, cukup rapikan ketebalan rambut secara keseluruhan, agar terlihat natural. Terakhir, pada bagian ujung rambut dan rambut samping, tolong tata dengan cheek curl besar ke arah dalam. Jangan lupa sampaikan seperti itu. Terakhir, soft stylingnya juga simple banget loh. Pertama, blow dry seluruh rambut, sambil disisir lurus. Untuk rambut samping, gulung dengan hair roller. Beri panas selama 3 detik saja. Lalu lepaskan cepat ke arah atas rambut. Terakhir, bagian ujung rambut. Cukup gulung membulat ke arah dalam, selesai. Yang kedua adalah medium layer cut. Haircut dengan panjang yang hanya sampai sekitar bahu, dan dipotong agar rambut memiliki beberapa layer. Tergantung layer ini, jenisnya juga beragam. Kalau titik awalnya dinaikkan ke area atas wajah, hasilnya menjadi high layer cut, dan volume rambutnya jadi sangat kuat. Kalau layernya dibuat lebih banyak lagi, bisa juga menjadi shaggy cut yang ujungnya mencuat tajam. Kenapa kali ini basic layered cut yang direkomendasikan? Layer seperti ini bisa menutupi struktur wajah dan memberi bobot visual yang lebih seimbang pada bagian atas dan bawah wajah. High layer cut membuat volume mulai dari area atas wajah, sehingga lebar dahi tetap terlihat jelas. Tapi shaggy cut banyak menipiskan ketebalan rambut, sehingga volumenya kurang cukup untuk mengisi area bawah wajah. Jadi medium layer cut dengan volume yang pas, yang dekat dengan area bawah wajah. Medium layer cut adalah yang paling efektif loh. Saat membuat medium layer cut, pastikan aku ingin layer cut dengan panjang sampai bahu. Tolong buatkan layer natural, membingkai area sekitar wajah sambil yang jatuh mengalir mulai dari dagu. Untuk blow dry terakhir, mix cheek curl dan S-curl. Tapi di area sekitar dagu wajib. Penting untuk bilang, tolong finishing dengan cheek curl. Selain itu, hairstyle ini juga sangat mudah di styling untuk panjang rambut sampai dagu. Catok dengan sedikit lengkungan bulat ke arah dalam wajah. Untuk panjang rambut di bawah dagu, buat gelombang besar, lalu masukkan S-curl ke arah mana saja sesuai selera.
Volume curl yang penuh akan membuat area bawah wajah terlihat lebih berisi secara natural loh. Bagian terakhir yang paling ditunggu-tunggu adalah bob cut. Rambut pendek yang panjangnya hanya turun sampai area sekitar leher. Di Korea ada banyak versi bob cut loh. Pertama, hush cut adalah gaya yang banyak menipiskan rambut, sehingga terlihat ringan dan mencuat tajam. Kedua, slick cut punya siluet yang lurus dan jatuh halus, seperti rambut dengan straight perm. Dan terakhir, tassel cut adalah gaya yang hanya merapikan ujung rambut agar ringan. Bob cut bisa mengisi volume tepat di samping, area bawah wajah yang perlu di-cover. Apalagi kalau ujung rambut ini ditambahkan perm, bobot di area bawah wajah jadi lebih kuat, sehingga keberadaan dahi terlihat lebih lembut. Dan bukan hanya membantu menyeimbangkan rasio atas bawah wajah, dagu yang tadinya terlihat lancip pun tertutup oleh garis lengkung. Jadi kesan wajah terlihat jauh lebih lembut loh. Karena itu, gaya seperti hush cut, tassel cut, dan slick cut yang volume dan bobotnya lemah, efek cover bentuk wajahnya jadi kurang kuat. Jadi kalau pergi ke salon, pastikan bilang, "Aku ingin bob cut sampai garis dagu." Tolong rapikan keseluruhan rambut agar tidak terlihat terlalu mengembang. Cukup tipiskan sedikit tanpa layer yang berlebihan pada rambut samping, bagian belakang kepala, dan ujung rambut. Tolong buat si curl blow dry yang natural dan besar. Dengan begitu, efek covernya akan terlihat maksimal. Bahkan self-stylingnya juga sangat mudah. Bagi rambut sedikit demi sedikit, lalu gunakan catokan. Turun sedikit menyerong dari bagian atas. Dan cukup buat shade curl besar di bagian ujung. Selesai. Tambahan satu lagi. Kalau mau kasih tips, untuk poni, aku rekomendasikan side bangs dan see-through bangs. Bukan poni yang menutup seluruh dahi sehingga terlihat pengap, atau membuat garis lurusnya terlalu tegas. Tapi helai rambut yang menyebar ringan. Bisa menutupi dahi dan tulang pipi. Sekaligus menambah kesan feminin loh. Coba match dengan 3 base cut tadi sesuai selera. Sebenarnya, seleb Korea dengan bentuk wajah yang sama pun selalu mengikuti rumus ini loh. Kalau melihat aktris Han So-hee dengan rambut yang tebal untuk mengisi ruang kosong di area dagu, area bawah wajah terasa lebih stabil dibanding sebelumnya kan? Medium layer cut milik Karina. Layer yang dibentuk dengan C-curl. Bukan hanya mengisi dagu yang lancip. See-through bangs yang ringan dan airy. Sangat cocok dengan kesan feminin ya. Kalau melihat bob cut juga, dengan side bangs, struktur area atas wajah tertutup sekaligus. Lalu seluruh rambut diberi curl bulat. Jadi bentuk wajahnya tercover dengan sempurna. Jadi, meskipun selebriti sekalipun, styling yang disesuaikan dengan bentuk wajah itu sangat penting loh. Nah, sekarang kita rangkum dulu yang sudah dipelajari hari ini. Lebarkan area bawah wajah dengan rambut yang lebih tebal. Mulai layer dari area pipi. Area sekitar dagu wajib si curl perm. Pilih panjang medium bob atau bob cut. Cover dahi dengan see-through bangs dan tulang pipi dengan side bangs. Kalau beauty tips hari ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Kalau penasaran dengan bentuk wajah lain, tulis di kolom komentar ya. Bentuk wajah yang paling banyak disebut di komentar akan aku bawakan di video tips berikutnya.